Amin. Shalom Bapak Ibu, kasih kemuliaan buat Tuhan. Ada satu tema yang dibawakan pada bulan ini yaitu I choose to praise. Artinya apa? Artinya saya memilih mengucap syukur. Mengucap syukur itu sesuatu hal yang penting Bapak Ibu ya. Tadi kita berangkat ternyata lampu mati Bapak Ibu ya. Panas-panas kemudian ya kita harus tetap mengucap syukur. I choose to praise, saya memilih untuk memuji Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan aku. Itu yang tema pada minggu ini Bapak Ibu ya. Saya memilih memuji Tuhan, memilih mengucap syukur. Karena apa? Tuhan selalu bersamaku. Katakan sama-sama, Tuhan selalu bersamaku. 1, 2, 3. Tuhan selalu bersamaku. Ada satu firman Tuhan yang akan kita baca bersama di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Yang online, yang di sini mari kita perhatikan. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama. Ya, saya akan bacakan. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin. Tesalonika ini bicara tentang mengucap syukur. Ada satu kata, kamu wajib. Sama-sama katakan, kamu apa? Wajib. Bukan hanya wajib dikatakan, memang patutlah demikian. Sehingga ada satu keharusan. Mengucap syukur itu bukan pilihan. Kalau tadi judulnya saya memilih, saya mau. Kenapa saya mau? Karena itu satu kewajiban, satu keharusan dan memang patutlah demikian. Kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 2 Tesalonika 1 ayat 3 ini bicara wajib, bicara patut demikian. Kalau 1 Tesalonika 5:18 bicara apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau dikehendaki berarti harus dilakukan enggak? Harus. Ngucap syukur itu bukan berarti saat senang, saat happy. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi hal yang pertama itu apa? Wajib. Saya ingat kalau saya ngajar, ada yang namanya ujian. Saya ngajar di S2 Ubaya. Pasti ada yang namanya ujian. Pada saat ujian saya bilang harus dikumpulkan ada tanggalnya, betul? Kalau lewat tanggal saya kasih jam 23.59, kalau tidak dikumpulkan di email, kalau tidak membuat jurnal, tidak akan saya kasih nilai. Artinya apa? Harus. Kalau bicara mengenai keharusan, berarti ada satu perintah, ada sesuatu aturan yang diberikan. Nah, ucapan syukur ini juga bicara tentang apa? Aturan. Kita boleh memilih, cuman Tuhan bilang apa? Kamu wajib mengucap syukur. Patutlah demikian. Jadi dalam slide saya tulis wajib mengucap syukur. Itu yang dimaui Tuhan. Patutlah demikian. Sehingga pada saat kita bilang, kalau wajib itu tidak dilakukan ada hukuman. Saya coba belajar dari kisahnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang disayang Tuhan. Kalau orang disayang Tuhan pasti enak Bapak Ibu, betul ya? Kalau kita punya keluarga, kita menyayangi, kita disayang itu enak.
Kemudian ceritanya bangsa Israel itu ada di satu penindasan dengan bangsa Mesir. Dia bilang apa? Kami mau bebas. Tuhan bilang apa? Saya akan bebaskan kamu, keluar. Nah pada saat keluar, nah bangsa Israel ini karena disayang Tuhan, dia keluar. Cuman modelnya bangsa Israel itu sering bersungut-sungut, sering ngomel, sering protes Bapak Ibu. Nanti di rumah baca Keluaran 17 ayat yang ketiga. Kalau bisa ditayangkan, ditayangkan. Pada waktu dia keluar yang namanya dari Mesir, dia ketemu sama yang namanya persoalan, yang ada apa? Ngomel Bapak Ibu. Ketemu sama yang namanya laut, dia bilang buntu, dia bilang percuma Musa, kamu bawa kita ke sini, toh nanti pada akhirnya mati, lebih enakan kita di Mesir sana. Kemudian dalam perjalanan di padang gurun itu, dia haus bangsa Israel. Ngomel lagi. Keluaran yang tadi saya sebutkan 17 ayat yang ketiga itu Bapak Ibu. Dia ngomel, dia protes, Tuhan kasih. Dikasih air, airnya pahit. Ngomel lagi. Dia tidak senang sama Tuhan. Sudah ada keluar, nah ini Bapak Ibu. Hauslah bangsa itu, oh kok hilang. Nah, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Sungut-sungut itu ngomel Bapak Ibu. Protes sama Tuhan. Dia bilang apa? Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Hanya masalah air. Bangsa Israel apa? Ngomel Bapak Ibu. Kemudian dia juga bilang, kita ini lapar. Dia minta. Tuhan kasih. Baca Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Sama Bapak Ibu, yang ada apa? Bersungut-sungut. Yang ada apa? Nggak terima sama Tuhan. Keluaran 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di padang gurun itu, sama kan Bapak Ibu? Bersungut-sungutlah jemaat Israel kepada Musa dan Harun. 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti. Sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bapak Ibu bayangin. Yang ada kalau kita baca bangsa Israel ini apa Bapak Ibu? Yang ada apa? Yang ngomel Bapak Ibu. Tadi coba kita ibadah, panas. Ya saya sih siap aja Bapak Ibu ya. Karena memang panas itu cuma sementara, betul Bapak Ibu ya. Panas itu bisa bikin kurus loh Bapak Ibu. Oh senang Bapak Ibu, sauna ya. Daripada panas-panas sumpek, ya enggak apa-apa. Saya bilang, enggak ada mic, ya enggak apa-apa. Masalahnya apa Bapak Ibu? Akhirnya apa? Tuhan menghukum bangsa Israel. Kalau dihukum cuman masalah apa? Ngomel Bapak Ibu. Cuman masalah apa? Bersungut-sungut. Tidak pernah punya rasa syukur. Sehingga apa? Generasi yang ada di Mesir, yang keluar ke tanah perjanjian, tidak ada satupun yang masuk. Kecuali Yosua dan Kaleb. Sehingga kalau saya bilang Bapak Ibu, mengucap syukur itu harus. Dalam hidup ini saya baca di satu artikel mengenai pola kehidupan. Orang itu Bapak Ibu, yang ada itu tujuan. Pikirannya manusia itu apa? Lek saya sekolah harus sampai sarjana. Sekarang pertanyaannya gini, artikel itu jawab. Memang kalau sarjana sukses tah? Belum tentu Bapak Ibu. Orang merasa kalau sudah sekolah sarjana tinggi, itu harus dalek aku enggak sekolah, aku orang tuanya enggak mampu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apakah itu jaminan sukses? Yang ada apa? Belum tentu. Lalu setiap orang diharapkan melanjutkan hidup dengan apa? Menikah, betul? Saya ngomong Bapak Ibu, menikah itu apakah sukses?
Ada banyak kita lihat TV aja cerai-cerai bolak-balik Bapak Ibu, betul ya? Apakah menikah itu satu jaminan kebahagiaan dalam hidup? Ayo, orang bilang merasa yang jomblo itu sakno Bapak Ibu, betul ya? Koyok ndak ono harapan Bapak Ibu. Yang jomblo ini kayak misalnya, loh sakno ini pasti hidupnya sengsara Bapak Ibu. Siapa ngomong? Ayo. Siapa ngomong? Ayo Bapak Ibu. Sing atik iki lho bahagia Bapak Ibu. Ayo. Kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Yang berdiri ini loh Bapak Ibu bahagia. Setelah menikah Bapak Ibu, orang dipaksa. Oh ini jurnal Bapak Ibu, pola hidup. Dipaksa harus punya anak. Lek gak punya anak, soro kon. Ayo. Orang banyak punya pikiran, aku ini soro ya loh hidupnya enak, makan enak, bisa makan steak, bisa happy, bisa jalan-jalan. Cuman masalahnya cuma satu, enggak punya anak Bapak Ibu. Apakah anak itu jaminan hidup? Belum tentu Bapak Ibu. Tuhan itu loh jaminan hidup Bapak Ibu. Orang banyak berpikir, kamu sakno ya enggak punya anak. Loh teman saya Bapak Ibu adiknya itu sampai tinggal di luar negeri. Gak wani balik. Soalnya begitu balik Bapak Ibu. Banyak orang-orang tua-tua yang ngomong, oh gak punya anak kamu. Periksa dokter kamu. Wah kamu hidupmu gak enak gak punya anak. Kesing punya anak-anak yo lali ambil bapak ibu. Bapak Ibu. Iya toh. Ayo. Ada banyak orang berpikir kalau sudah menikah harus punya anak. Anak itu berkat Tuhan Bapak Ibu. Anugerah loh Bapak Ibu. Enggak harus happy Bapak Ibu. Ada teman saya Bapak Ibu dia melayani Tuhan, dia dokter hewan. Yo enggak punya anak sampai usianya sudah 60-an yo happy Bapak Ibu. Apakah anak itu yang membuat kita bisa mengucap syukur? Oh ayo. Kalau kita enggak punya anak terus kita mau ngomel-ngomel sama Tuhan, Tuhan enggak adil. Tuhan enggak baik. Loh ya gak bisa Bapak Ibu. Setelah itu siklus lagi, setelah kita menikah punya anak, anaknya juga diharapkan kuliah lagi. Balik ke titik lagi awal Bapak Ibu. Lek anaknya gak kuliah api, ngelongso. Anaknya ndak kuliah luar negeri, merasa ndak berhasil. Saya ngomong, akeh wong kuliah di luar negeri, balik, yo nganggur Bapak Ibu, ayo. Ndak selamanya Bapak Ibu. Setelah itu punya cucu, dia bilang cucu ya didongakno berhasil. Engkau manak maneh, nang cepetan punya pacar, cepetan kok merasa kalau ndak menikah itu adalah hal yang nyambung lagi Bapak Ibu. Kuliah, tinggi, menikah, punya anak. Wis iki gak mandek-mandek Bapak Ibu. Orang merasa duit banyak, ndak percuma, ndak ada harganya kalau tidak memiliki ini kuliah dan pangkat yang tinggi. Sampai akhirnya dia bisa menikah, sampai akhirnya dia bisa punya anak. Nah, kadangkala mengucap syukur itu bukan situasi kita harus mendapatkan yang terbaik. Kalau buat orang, menikah itu happy, ya monggo. Betul Bapak Ibu ya silahkan. Lek mau koyok saya jomblo ya gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi banyak orang gak siap mental. Tidak mengucap syukur. Saya mau menikah ya oke, mau tidak menikah ya oke. Mau punya anak oke, mau tidak punya anak ya oke. Tapi lek gemuk saya sudah tidak oke Bapak Ibu. Nah pilihan. Masalahnya apa? Saya memilih seperti tema hari ini. Karena apa? Pilihan itu ada di tangan kita. Oke. Jadi saya enggak malu Bapak Ibu. Ketemu sama teman-teman, apapun yang terjadi kita happy. Betul? Karena happy itu ucapan syukur di dalam mulut kita Bapak Ibu. Enggak pernah saya ngomong, saya sumpek aku gak punya pacar misalnya Bapak Ibu ya. Aku sedih enggak, tanya papa mama saya pulang jam piro? 10 malam Bapak Ibu. Happy Bapak Ibu. Saya kerja, saya happy, saya enjoy. Saya pagi wis melayu, gelantungan dek tiang, lari pagi. Tanya papa mama saya kalau pulang, bengi Bapak Ibu malam. Nggak pernah saya di rumah saya menangisi diri saya. Loh pilihan kenapa saya punya Yesus yang luar biasa.
Duitmu buat siapa? Loh ya buat papa mamaku lah Bapak Ibu ya. Loh terus semuanya buat apa? Ya buat kemuliaan nama Tuhan lah. Sehingga mengucap syukur itu wajib. Lalu dikatakan, yang tadi kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 3. Memang patutlah demikian, dikatakan apa? Karena imanmu makin bertambah. Ini kuncinya Bapak Ibu. Imanmu makin bertambah artinya apa? Artinya kita punya positive thinking. Sama-sama katakan punya apa? Positive thinking. Contohnya saya dulu sekolah itu gelarnya bisa jentrek-jentrek 5, 6 itu Bapak Ibu. Ngambil hukum, saya sering cerita dan saya bangga. Kenapa saya ngambil hukum? Karena murah. Kalau orang ngomong murah itu kan biasanya ambil sedih Bapak Ibu ya. Kamu kok ngambil ini? Ya karena murah Pak. Loh saya murah tapi nggak murahan Bapak Ibu, betul? Waktu itu saya ngambil hukum, saya naik Honda 92, Honda Astrea Grand kuliah Bapak Ibu. Honda 92 naik setir kencang Bapak Ibu, setir lurus. Hari ini saya bisa naik Innova, ya karena sekolah yang murahan itu Bapak Ibu. Positive thinking, saya enggak tahu dulu sekolah hukum itu mau jadi apa Bapak Ibu. Yang ada Bapak saya ngomong sekolah hukum itu gak payu. Karena yang payu itu orang luar pulau, betul? Kita tenglang, saya hitam, gak ketol tenglang. Kita keturunan, tapi kadang enggak laku kalau sekolah hukum, betul? Tapi Tuhan ngomong enggak ada yang enggak laku Bapak Ibu. Hari ini saya kuliah, di tempat saya kuliah dulu bayar. Sekarang saya dibayari Bapak Ibu. Wong aku ngajar Bapak Ibu ya toh. S2 kasih kemuliaan buat Tuhan. Kalau dulu Bapak Ibu bayarnya soro, sekarang mereka yang bayarin saya. Ini loh yang namanya dulu murahan. Sekarang enggak ada yang murahan Bapak Ibu. Konsep kita itu, saya pokoknya enggak urusan, yang penting aku iso kuliah. Loh itu loh Bapak Ibu. Positive thinking itu apa? Daripada yang lain, cuman lulusan SMA, kan mendingan saya bisa kuliah. Walaupun mau jadi apa? Yo nggak tahu Bapak Ibu. Saya juga enggak pernah berpikir tinggi-tinggi, sudah pokoknya aku bisa kuliah. Dan saya tidak pernah merasa sedih waktu saya kuliah. Dan saya tidak pernah, walaupun itu bukan kuliah yang saya mau. Cuman apa? Kebanggaan hari ini 2024. Sehingga apa yang dilakukan, Tuhan punya rencana kalau kita tidak ngomel. Itu kuncinya Bapak Ibu. Diulang, Tuhan punya rencana kalau kita nggak ngomel. Yang ngomel disenggol, ojo ngomel. Karena kadangkala kita itu enggak siap mental Bapak Ibu. Sehingga apa? Iman kita semakin bertambah. Saya ingat Bapak Ibu, kalau dulu pikiran saya diajak orang jalan-jalan, enggak pernah ada pikiran free Bapak Ibu, betul? Nanti Januari, Desember saya ke JB, Johor Baru, teman saya di sana Pak Gemada. Nginepnya enggak bayar, terus pulang Singapura. Ternyata yo enggak bayar, karena aku ternyata punya kartu kredit Singapore Airlines, iso balik free 0 loh, ayo. Gak nyongko toh Bapak Ibu. Saya merasa itu ya berangkat. Terus nanti Sintia tanggal akhir, oh ya 29 Januari. Nah 30 saya diajak lagi. Diajak itu ke Kohlipe. Apa itu? Ayo, aku yo bingung Pak Gem. Dan ke Hat Yai. Wes browsing dhewe Bapak Ibu ya. Ke Thailand. Bukan bolak-balik ngelencer langsung Thailand. Artinya apa? Dibayarin Bapak Ibu. Cuman saya ngomong, jangan sampai melewatkan momen ketemu orang tua saat apa? Sinja. Saya bilang, ya dibayari. Kadangkala ngomong dibayari itu kan ya enggak masuk akal. Situasinya lo gawat Bapak Ibu. Itu bunuh-bunuhan, itu temen, satu notaris yang muda itu. Dia notaris di Gresik, dia pindah Surabaya, SK-nya muncul pada saat dia dibunuh itu Bapak Ibu.
Kan pindah Surabaya, makanya tulis calon Surabaya. Terus itu yang bunuh itu adalah omnya, pamannya. Bunuh mamanya dan ponakannya. Itu masih sepupuan sama Notaris Maria Chandra. Jadi itu Sundari itu adik iparnya. Ya temen juga Bapak Ibu. Ditusuk-tusuk gunting katanya. Terus mati, itu beritanya banyak. Karena apa Bapak Ibu? Warisan. Kalau saya diajarin papa saya, warisan itu enggak akan bisa ngenakno orang. Itu Bapak Ibu. Warisan sebanyak apapun enggak akan bisa membuat kita sukses. Warisan itu soalnya apa? Duit panas. Sampai belani bunuh-bunuhan Bapak Ibu. Makanya iman kita kalau bisa bertambah itu membuktikan apa? Bahwa Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Jadi nanti semalam kita mau janjian maisong atau siang ini. Kemarin tutup peti. Rasanya itu gak masuk akal Bapak Ibu. Bukan orang miskin. Cuman orang banyak mengatakan cuman dihina ceritanya itu. Ndak kerja. Pengangguran, ngamuk. Padahal pola pikir Bapak Ibu, memang pengangguran kita mah happy kenapa Bapak Ibu, betul ya? Memang salah dengan pengangguran, istilahnya culai cuci, lontang lantung, iya lontang lantung. Kadang-kala orang merasa sakit hati loh, saya meskipun diomongi bendino kok ngopi loh, wong duitku Bapak Ibu ya, betul. Diabetes enggak, aku tanpa gula. Loh, banyak orang berpikir itu enggak sama dengan kita Bapak Ibu. Dulu kalau saya pulang malam, saya ingat ada papa saya, mama saya ngomongkan begini. Duit muntek, dibujuki konco-koncomu. Loh, karena banyak posting makan dan foto dan happy. Sehingga badan saya sampai 98 kilo waktu itu Bapak Ibu. Yang ada cuma foto makan dan foto minum dan happy. Terus saya buktiin, enggak. Saya itu banyak diajak makan, minum sampai hari ini. Karena apa? Orang banyak mau ketemu saya bicara tentang hukum. Ayo. Sekolah dulu murahan Bapak Ibu. Sekarang bicara hukum, yo saya salah satu ahlinya. Lo sekolahnya lo sudah entek. Doktor S2 2 kali, hukum S2 notaris, S1 hukum. Selesai semua Bapak Ibu. Masalahnya apa? Orang kalau duduk, makan, sambil cerita, enak tuh Bapak Ibu ya. Tapi memang harus berkomitmen. Sehingga Bapak Ibu, iman kita semakin bertambah kalau orang lihat yang namanya tadi saya sebutkan, oh jomblo itu sedih. Saya tidak ada, saya bilang papa mama saya pun tidak sampai suatu saat tidak menikah pun ya untuk papa mama. Selesai Bapak Ibu, betul? Memang salah ta? Ayo. Yang penting ono duit tuh Bapak Ibu ya. Yang penting happy. Dan semua itu dari Yesus. Jadi maksudnya iman bertambah itu kita tidak akan pernah negatif thinking dengan Tuhan. Walaupun hari ini kita mengalami hal yang kurang menyenangkan. Walaupun hari ini situasi kita lagi sakit, kita lagi tidak enak Bapak Ibu. Hidup itu cuman sementara. Sehingga apa? Dikatakan kalau kita mengucap syukur, walaupun kita sakit, kita sumpah, kita tidak sesukses orang lain, iman kita makin bertambah. Dan kasih seorang akan yang lain makin kuat. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya punya 3-4 bersaudara, laki-laki semua, cowok semua. Kita hari Sabtu sering kumpul Bapak Ibu, makan-makan, sering kumpul. Bukan makan yang mewah, tapi sering kumpul. Kemudian ada saudara yang bilang, enggak habis tah duitnya. Coba dipikir Bapak Ibu, kayak kita kumpul itu maunya apa? Bersekutu bersama. Memang harus ada yang korban, betul? Kebetulan saya, ya sudah kita bayar Bapak Ibu. Makanya ya happy-happy bukan yang mahal, yang promo.
50%, 60%, kita yang promo. Intinya apa? Enggak berat Bapak Ibu. Tapi banyak orang, ya ini saudara. Saya ingat ngomongkan ke papa mama saya. Duitnya enggak entek tak buat makan. Saya bilang, sepanjang itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk keluarga, untuk orang tua, enggak akan habis Bapak Ibu. Betul. Sing habis itu untuk apa? Untuk judi itu Bapak Ibu. Untuk puak. Untuk main wedok. Main laki. Oh. Soalnya enggak adil main wedok terus. Berarti kan yang laki yang kena terus Bapak Ibu ya. Nah lek sing wedok duwe entek lek main lanang ya bodoh Bapak Ibu. Dunia ini yang bisa menghabiskan apa? Cuman itu Bapak Ibu. Jadi enggak boleh main lanang, enggak boleh main wedok, betul? Sehingga apa? Kasih kita makin kuat di dalam Tuhan. Lanjut slide saya Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 19. Ini dasar kita ikut Tuhan. Kenapa kita memilih mengucap syukur? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tetapi ia janji akan selalu menyertai jalan-jalan kita. Amin. Firman Tuhan ini mengatakan apa? Ikut Tuhan itu enggak selamanya nyaman, Bapak Ibu. Enggak selamanya enggak ada masalah. Sakit yo bisa dialami Bapak Ibu. Cuman dikatakan apa? Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya bangga, saya ketemu Pak Abin waktu di Kuala Lumpur. Yang ada apa? Ceritanya itu hal-hal penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Bukan kesana duitnya akeh. Ya ini mesti saya ambil Pak untuk kesaksian. Kesana itu dengan derai air mata dan ucapan syukur Bapak Ibu. Sehingga saya yang enggak ngalami itu ikut bangga punya Yesus Bapak Ibu. Sampai dapat potongan dalam operasinya. Dari enggak ngerti sampai ngerti ibunya. Oh. Kadangkala apa Tuhan enggak janjikan. Duitnya yo cumpon kalau orang Surabaya bilang. Tapi Tuhan memang enggak janji semua biru, semua indah Bapak Ibu. Harus dialami supaya hari ini bisa menyatakan Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Lek enggak gitu enggak bisa kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Mesti ada hal yang kita korban, kita yang enggak enak Bapak Ibu. Sehingga kebenaran Tuhan bilang apa? Tuhan janji enggak enak, enak tok ikut Tuhan. Tapi apa? Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Penyertaan Tuhan itu bicara apa? Immanuel. Immanuel itu apa? Tuhan beserta kita. Hal yang pertama, Tuhan hadir di tengah kita. Nah, kita mungkin baca satu apa dua hal aja Bapak Ibu ya. Apa sih maksudnya Immanuel itu? Immanuel, iman kita makin bertambah. Kenapa iman kita makin bertambah? Ada penyertaan Tuhan di dalam Mazmur 34 tadi itu. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena perintah Tuhan, karena aturan, karena keharusan. Pada saat kita mengucap syukur ada satu Immanuel. Bukan apa Tuhan yang menyelesaikan masalah, bukan. Immanuel itu apa? Tuhan menyertai kita. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Tuhan hadir di tengah kita itu. Allah itu tempat perlindungan, tempat kekuatan, penolong dalam kesesakan. Orang kalau punya perlindungan, orang kalau punya kekuatan, itu gak wedi Bapak Ibu. Orang kalau punya backingan, gak wedi Bapak Ibu. Eling tau viral yang kemarin-kemarin Bapak Ibu. Kalau orang punya yang
yang dijagakno Bapak Ibu. Beberapa bulan ini, beberapa minggu ini kita muncul istilah jongkok, gonggong. Saya yakin, lek ini gak punya dekingan, loh perlindungan Bapak Ibu. Lek gak punya kekuatan, gak wani Bapak Ibu. Tonton foto-foto nih, boys Bapak Ibu. Lek saya foto ndek mimbarai punya Yesus, sopo sing wani ngelawan Bapak Ibu ya. Sehingga orang itu berani. Karena apa? Lihat aja fotonya, ada tentara. Loh itu loh satu kebanggaan, apalagi Yesus. Sehingga Pak ada Immanuel, kenapa dia sampai, saya enggak mau cerita kasusnya Bapak Ibu. Cuman yang saya mau bangga sama Bapak ini, Bapak iki wani tok Bapak Ibu. Positifnya apa? Karena ada perlindungan, ndek mburine di belakangnya Bapak Ibu. Nggak mungkin diem-diem bisa foto ndek tempat wakil reskrim Bapak Ibu ya. Ayo. Lek orang biasa foto ya dikon minggir Bapak Ibu, betul? Tapi dalam Tuhan bilang apa? Tempat perlindungan yang teguh. Sumber kekuatan, saya mengatakan kalau berlindung sama mereka-mereka akhirnya jatuh Bapak Ibu, betul? Hari ini ditahan, betul ya? Sampai urusan alis gak podo, rambutnya gak podo. Waduh, tapi memang Tuhan itu yang segalanya Bapak Ibu ya. Wong iki wis kuat. Loh karena apa? Tempat perlindungannya, tempat kekuatannya ya sama orang-orang itu Bapak Ibu. Tapi dibabat habis sama emak-emak Bapak Ibu ya. Para netizen Bapak Ibu. Protes, forward, kirim. Sampai akhirnya apa Bapak Ibu? Habis. Kalau perlindungan kita cuma sama uang itu enggak segalanya loh Bapak Ibu. Hari ini entek Bapak Ibu. Betul. Kalau perlindungannya sama jabatan, habis dibuyarkan Bapak Ibu. Makanya kita ini milih mengucap syukur. Gelar saya 5, hari ini sakit kena stroke aja wis gak payu Bapak Ibu. Betul. Stroke gak iso ngomong pisan Bapak Ibu ya. Wong kerjaane ngomong, dibayari ngomong, mengajar ngomong. Kok gak bisa ngomong? Entek. Ayo. Walaupun punya 5-6 gelar Bapak Ibu. Betul? Orang bilang nama besar penting. Kalau itu bukan Yesus, habis. Orang yang kemarin ini masuk bui Bapak Ibu. Itu karena apa? Punya dekingan. Nah, kita punya perlindungan, yaitu siapa? Yesus. Walaupun enggak langsung beres masalah kita Bapak Ibu. Walaupun masih hidup dalam perjuangan, pergumulan, kesesakan hidup. Sehingga Tuhan hadir di tengah kita. Matius 18, 19, 20 Tuhan hadir. 1-2 orang berkumpul Tuhan hadir. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita bilang apa Bapak Ibu? Kita bilang tiap pagi saya, papa mama kita doa. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hari itu kita diberkati Tuhan. Berapa banyak orang malas dengan baca Alkitab, dengan doa. Saya tiap pagi selalu, belum berangkat kerja, ada papa mama saya kita doa. Doa buat papa, buat mama, buat koko, buat adik, buat saudara saya, buat adik saya, buat sepupu, buat ini. Supaya apa? Tuhan hadir menguatkan kita. Nggak tahu loh kita di jalan mau ngapain Bapak Ibu. Cuman begitu mobil saya masalah, begitu ada problem, yo dilewati Bapak Ibu. Sampai terakhir paling jelek apa Bapak Ibu? Firman Tuhan bilang apa? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Berseru dalam kesetiaan. Setia itu apa tidak boleh bannya bocor Bapak Ibu. Ya biasa Bapak Ibu. Ya dihadapi. Kemarin tiba-tiba koko saya double starternya rusak 2.750.000. 2 juta lebih ya Pak ya. Apa Tuhan tidak baik Bapak Ibu? Wong wis doa ben hari. Memang lek doa terus mobilmu ndak bisa mogok. Nah yo. Mengucap syukur. Saya cuma bilang apa? Yo dibayar. Hari ini cuma bisa naik sepeda motor.
Ya mengucap syukur Bapak Ibu. SIM saya lo enggak pernah tak matikan. Saya punya SIM A, SIM B, SIM C. Lah bingung Bapak Ibu ya. SIM A karena bikin SIM B truk. Digawe apa gawe truk? Lho gak apa-apa. Urusanku to gawe B. Kok protes? Nah. Kadang itu happy aja Bapak Ibu. Saya punya SIM A walaupun tidak naik motor, saya punya SIM A. Untuk apa? Untuk modal. SIM C. Ya SIM C. Sudah montrok naik SIM A Bapak Ibu lah, dimarahi Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Sehingga Tuhan itu dekat, persoalannya hadir di tengah kita. Hal yang kedua yang terakhir. Tuhan menguatkan hati yang lemah. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama. Yesaya 41 ayat ke-10. Seperti di slide saya aja. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita tidak boleh bimbang? Kita kalau baca Amsal 23 ayat 18. Dikatakan apa? Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Bukan tidak punya masalah. Masalah tetap muncul Bapak Ibu. Kalau dikatakan Tuhan menguatkan hati yang lemah. Sehingga apa? Kemenangan itu baru muncul. Dikatakan Yesaya 41:10, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu terakhir. Tangan kananku memberikan apa? Kemenangan. Masalahnya dalam hidup ini kita tidak bisa lihat atas, kita tidak akan pernah merasa puas Bapak Ibu. Atasnya langit masih ada langit. Saya cuman bisa apa? Mengatakan Tuhan memberkati hidup kita harus mengucap syukur. Kalau kita bicara enggak puas, ya enggak puas Bapak Ibu. Bicara duitnya banyak, ada orang duitnya lebih banyak dari kita. Ada orang lebih pintar dari kita. Sehingga pada saat dikatakan Tuhan menguatkan hati yang lemah itu, kita punya apa? Kita punya harapan. Kalau Mazmur 23 ayat 4 bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh pemazmur Daud itu loh punya hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kalau dikatakan Tuhan menguatkan hati yang lemah, Ayub itu loh kita belajar Bapak Ibu. Ayub itu bilang apa Bapak Ibu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sehingga kita tidak ada sakit hati sama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terhadap itu Ayub tidak merasa Tuhan itu tidak adil. Bu Syeni bisa buka Ayub 1 ayat 20-21. Sehingga Ayub itu tidak mengatakan yang buruk tentang Tuhan. Ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Ayub tidak merasa bahwa Tuhan itu jahat. Pada saat saya mengalami situasi sampai hari ini, apakah Tuhan itu jahat sehingga Tuhan tidak memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini kepada saya? Enggak. Saya cuma bilang apa? Tadi lagu yang kita nyanyikan itu. Paulus pun lo enggak disembuhkan Tuhan Bapak Ibu. Duri dalam dagingnya, dia lo enggak waras Bapak Ibu. Padahal ironis ya dia bisa sembuhkan orang. Dia bisa doakan, dia bisa tumpang tangan, dia bisa sembuhkan orang. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Mungkin hari ini kita enggak sembuh Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita sumpek Bapak Ibu. Tapi ingat di dalam kesumpekan itu kita tidak berdaya itu kuasa Tuhan jadi sempurna. Ini yang dikatakan Bu, saya ini bisa tampilkan ya Ayub 1 ayat 20-21. Nah Ayub 1 Bapak, Bu Syeni. Nah maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya dengan telanjang
aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Satu lagi Ayub 2 ayat 10. Nah, Ayub 2 ayat 10. Nah ini Bapak Ibu. Tetapi jawab Ibu kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau terima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba Bu Sheni, Ayub 1 ayat 22 mungkin ya. Ayub 1 ayat 22 mungkin. Coba dibuka. Nah ini Bapak Ibu betul. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat ini Bapak Ibu membuktikan bahwa Tuhan itu sempurna adanya. Pada saat Ayub diberkati berkat Tuhan, pada saat Ayub habis Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu. Dikatakan apa? Tuhan itu tidak membuat yang buruk. Bahkan Ayub bilang, Ayub 2 ayat 10 bilang, kalaupun buruk aku terima dalam Tuhan. Masa kita mau terima yang baik saja, enggak mau terima yang buruk? Hari ini mungkin suatu saat kita mengalami hal-hal yang buruk. Siapa yang mau divonis sakit Bapak Ibu? Siapa yang mau divonis enggak kerja, enggak pinter, nganggur? Tapi kita belajar apa? Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata. Kita enggak bisa bilang kamu salah, kamu gak benar. Mari kita punya pola pikir apa? Puji Tuhan hari ini saya masih bisa sehat. Kadangkala kesehatan itu orang bilang nomor 1, saya bilang bukan, Tuhan yang nomor 1. Kita mengandalkan kesehatan, kita jaga makan, masih bisa sakit. Bisa Bapak Ibu. Wong sakit itu masalah. Betul? Mari kita belajar, saya undang pemain musik ke depan. Mari kita belajar, I choose to pray. Saya memilih bersyukur. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita nyaman bahwa Tuhan itu baik Bapak Ibu. Bersyukur itu harus. Bersyukur itu kewajiban. Bersyukur itu adalah satu perintah yang Tuhan mau. Hari ini siapa yang ngomel, dikunci mulutnya Bapak Ibu. Tadi pagi ada yang ngomel, yang kita dengar omelan, kok tambah hari aku tambah loro yo. Kok tambah hari aku tambah tuwek yo, mosok tambah hari tambah nom Bapak Ibu. Kok tambah hari aku tambah sakit ya. Kok tambah hari aku tambah tidak bisa dapat kerjaan enak ya. Kok tambah hari aku tambah sumpek ya. Saya bilang Pak, dalam kesumpekan kuasa Tuhan sempurna. Lek nyaman tok, enggak ada berkat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah janji langit biru Bapak Ibu. Itu nyanyi ya, silakan nyanyi ya. Hanya satu hal yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mengucap syukur itu bicara mulut. Katakan mengucap syukur bicara apa? Mulut. Mulut ini firman. Kalau kita bicara yang baik, terjadi yang baik. Kalau kita bicara yang jelek, terjadi yang jelek. Kalau kita bicara yang sumpek, terjadi yang sumpek. Tapi pada saat kita bicara yang baik, hal yang buruk terjadi. Ingat, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Pada saat kita sudah ngomongkan yang baik, tapi hal yang tidak sama terjadi. Tuhan tahu kok. Tuhan menguji hati kita kok. Siap enggak? Tidak selamanya nyaman. Tidak selamanya sehat itu oke. Tidak selamanya punya duit banyak itu oke. Tidak selamanya menikah itu oke. Tidak selamanya tidak punya anak itu oke. Justru orang bisa semakin dapat berkat Tuhan. Karena apa? Kita lemah. Ada Yesus yang menolong. Kita mau